Selamat pagi adik-adik, sehat semua hari ini? Tidak terasa hari ini hari Minggu lagi. Kita ketemu di dalam acara DP Kids. Sudah pada mandi? Pasti sudah pada mandi. Karena dari sini kelihatan kok sudah cantik-cantik, sudah cakep-cakep. Nah, sekarang setelah kita persiapkan badan kita untuk ibadah pagi hari ini, kita harus juga mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama kita mengikuti ibadah di hari Minggu ini. Sudah siap semua? Sip, tak tunggu sip. Sudah? Oke, sip, sudah siap semua. Sebelum kita mulai ibadah pagi ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bu Ayu hantarkan ya. Yuk, sikap berdoa yang baik. Lipat tangannya. Oke. Tutup matanya. Iya, betul. Sekarang tunduk kepala. Kita menghadap Tuhan. Konsentrasi. Seolah-olah Tuhan ada di hadapan adik-adik semua. Siap ya? Kita berdoa. Tuhan yang maha baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam istirahat kami tadi malam. Hingga Engkau baik bangunkan kami di pagi hari ini dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mengadakan ibadah minggu. Kiranya Engkau hadir di tempat ini Tuhan, untuk menyertai kami. Biarlah kami dengan tekun mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Jauhkan dari godaan yang akan mengganggu kami. Persiapkan hati kami Tuhan. Dan biarlah ibadah ini bermanfaat bagi kehidupan kami. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Ya, setelah kita berdoa, mari dengan semangat kita memuji nama Tuhan. Bukan hanya dengan mulut kita, tapi juga dengan hati kita. Mari kita bernyanyi. Efesus 1 ayat 3-14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus.
yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana keperolehan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepada segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami, yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita menebus, yang menjadikan kita memilih Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Halo, selamat pagi anak-anakku semua, sekolah minggu GKJ Ndagen Palur. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Nah, kita sudah melalui hari-hari, anak-anak sudah istirahat, berlibur, setelah naik kelas. Nah, siapa yang tidak naik? Nah, pasti tidak ada. Pasti semuanya naik kelas. Nah, besok Senin sudah mulai masuk sekolah, sudah mulai beraktivitas di sekolah. Ada yang baru masuk kelas 1, dah naik kelas 2, dan seterusnya. Dah masuk SMP, dan seterusnya. Nah, pada saat ini, sekolah minggu ini, mari kita belajar firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan oleh Saha, yaitu yang terambilkan dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Terima kasih Saha yang telah membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anakku yang dikasih Tuhan Yesus, bagaimana
Pasti kita saat ini senang ya, sukacita ya. Tetap semangat, tetap bergembira, karena gembira adalah obat. Ya, sehingga di masa masih pandemi corona, kita tetap semangat, kita tetap sehat, memuji nama Tuhan. Nah, berhubung ini Bu Kasmi ada di rumah, maka maskernya akan saya buka. Oke? Ya. Nah, anak-anakku yang di rumah, bagaimana saat ini? Pasti menyenangkan, bukan? Nah, tadi Saha telah membacakan firman Tuhan yang diambilkan dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Coba anak boleh disiapkan Alkitabnya, boleh dibuka, boleh dibaca lagi. Nah, yaitu surat Efesus. Itu suratnya Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Efesus. Ya, nama kota di Efesus, di mana Rasul Paulus memberikan suratnya, surat penggembalaan, surat peringatan agar orang-orang Efesus tetap taat, tetap setia kepada Tuhan, menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Demikian juga kita, anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, kita orang yang terpilih oleh Tuhan, kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Nah, kalau hari Senin nanti udah masuk sekolah, nah, tugas-tugas harus segera diselesaikan. Setiap hari ada tugas dan hari itu juga harus diselesaikan. Dinilaikan melalui daring, melalui HP-nya masing-masing. Jangan jangan enak-enak. Nanti saja mengerjakan. Nah, itu bukan anak Tuhan yang baik. Karena kita sudah terpilih menjadi anak-anak Tuhan, maka kita harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Nah, jangan lupa besok Senin sudah sekolah lagi, walaupun masih daring, ya masih pakai HP. Nah, tugas-tugas segera diselesaikan, tidak boleh nanti bermain dulu. Nah, jangan sampai anak Tuhan tidak boleh seperti itu, harus bertanggung jawab. Ada tugas segera diselesaikan. Bu Kasmi yakin anak-anak sekolah minggu GKJ Dagen Palur pastinya menjadi anak Tuhan, pilihan Tuhan, anak yang bertanggung jawab. Semua tugas dari gurunya dilaksanakan dengan baik, penuh tanggung jawab. Itulah Tuhan memerintahkan kepada kita untuk menjadi anak-anaknya yang bertanggung jawab. Ya, karena Tuhan telah merelakan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Maka kita harus bertanggung jawab. Kita bersyukur karena mempunyai Allah yang luar biasa. Kita dipanggil untuk berkarya bagi Allah. Artinya kita melakukan tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab. Jangan ditunda-tunda, karena besoknya ada tugas lagi. Jadi setiap hari harus diselesaikan. Jangan sampai ditunda-tunda, nanti banyak. Enggak, kalau sudah banyak jadi males. Nah, maka enggak boleh. Setiap hari tugas dari guru diselesaikan. Terus dikirim, dinilaikan oleh guru tersebut. Nah, aku yakin anak-anakku di sini tidak ada yang malas. Pasti semuanya rajin, oke? Pasti oke. Semuanya rajin menjalankan tugasnya, dipanggil untuk berkarya kepada Allah. Kita bertanggung jawabnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Maka di hati kita, jiwa kita punya tanggung jawab yang besar. Itulah tanda syukur kita. Karena Tuhan telah merelakan, mengorbankan nyawanya untuk kita. Kita akan ayat mas kita ambil dari Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya.
Nah, itu karena darah Yesus kita mendapatkan pengampunan dosa. Senang enggak? Nah, pastinya senang, sukacita. Makanya kita dipanggil untuk berkarya bagi Allah. Jadi untuk menjalankan tugas-tugas kita bagi Allah. Jangan males-malesan lah, daring aja ngerjakannya nanti. Bermain-main dulu jangan. Jamnya sekolah jam 7 sampai nanti jam berapa 12. Nah, tugas dikerjakan dengan baik. Berkarya bukan untuk manusia, tetapi untuk Allah. Menjadi anak-anak yang dipilih Allah, menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, menjalankan tugasnya, ya tugas sekolah, tugas sebagai jemaat, yaitu rajin beribadah. Seperti hari ini, anak-anak rajin beribadah, ikut sekolah minggu, ya ikut sekolah minggu, belajar kebenaran firman, dan kita terus bersyukur, ya, karena ini corona masih terus meningkat, maka anak-anak harus menjaga kesehatannya sendiri-sendiri. Ya, kalau keluar rumah ngapain? Pakai masker, ya. Terus cuci tangan pakai sabun. Tidak kelayapan ke sana-sana, di rumah saja mengerjakan tugas-tugasnya. Kalau bermain ya di rumah saja, tidak usah kemana-mana, ya. Jadi kita jaga kesehatan kita sendiri. Tuhan pasti memberkati kalau anak-anak menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Karena kita diberi anugerah, ya, diberi anugerah yang luar biasa, diberi anugerah Tuhan, ya, yang selalu memberikan apa yang kita perlukan. Sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, dan ini terus kita jaga supaya kita terlepas dari corona, kita tetap sehat, selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, itu anak-anak, mari kita terus bertekun di dalam doa, rajin beribadah, dan mohon kepada Tuhan agar corona segera hilang, sehingga kita bisa berkegiatan normal seperti biasanya. Bisa pergi ke sekolah, bisa pergi ke gereja, bisa pergi ke mall, dan sebagainya. Nah, tapi untuk saat ini belum boleh. Kita harus tetap di rumah, menjaga kesehatan, dan selalu berdoa agar Tuhan selalu menyertai kita, memberikan kesehatan, menyingkirkan kita dari corona. Oke? Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Dadah. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Panjatkan doa setia
Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu untuk mengucap puja dan puji syukur atas berkat anugerah dan penyertaan-Mu. Selama ini Bapa, kami telah mempersembahkan sedikit apa yang kami miliki. Berkati Tuhan untuk memperluaskan kerajaan-Mu di dunia. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya. Berkati juga orang tua dalam pekerjaannya. Ampuni kami Tuhan apabila dalam mempersembahkan persembahan ini terselip dosa dan kesalahan. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, ibadah pagi hari ini telah usai. Tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya adik-adik, jangan hanya mendengarkan tok lo ya, harus dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Bu Yayu ingatkan, jangan lupa persembahannya dimasukkan di dalam amplop. Nanti dititipkan Bapak Ibu atau mungkin kakaknya biar dimasukkan di kotak persembahan di gereja. Ingat ya. Baik, kita akhiri ibadah kita di minggu ini dengan berdoa. Mari Bu Yayu hantarkan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau mampukan kami untuk dapat menjalankan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Apabila di dalam kami beribadah pagi ini terselip dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Berkati kami Tuhan, biarlah kami mampu menjalankan kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama-Mu, Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik di minggu depan. Jangan lupa di minggu depan adik-adik harus siap kembali. Oke?